Suara sirene polisi bertautan, banyak orang berkerumun di depan rumah itu. Rumah sederhana itu tiba-tiba saja menjadi pusat perhatian. Semua warga yang berkumpul di depan seperti menunggu sesuatu. Wajah penasaran mereka dijawab dengan keluarnya seorang wanita yang sudah digiring oleh polisi dari dalam rumah. Semua warga meneriaki wanita setengah baya itu, menghujatnya. Baju wanita itu masih berlumuran darah. Satu pukulan sempat menghantam wajah wanita itu. Warga mulai tidak terkendali. Satu orang berhasil menarik tangan wanita itu. Dia jatuh di tangan massa. Wanita itu berteriak-teriak histeris. Suaranya sangat-sangat menyeramkan. Sampai akhirnya, wanita setengah baya itu pun mati. Korban terjatuh lagi dari tindakan main hakim sendiri. Apa yang dilakukan wanita itu memang satu hal yang sangat biadab. Dia membunuh sendiri anak perempuan satunya dengan cara yang sangat sadis. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu di salah satu tempat sekitaran Kabupaten Bandung. Namaku Vino, mahasiswi tingkat akhir jurusan jurnalistik di Universitas Negeri di Bandung. Untuk penelitianku, aku akan mengambil satu kasus contoh tindakan main hakim sendiri oleh warga desa di sana, terhadap apa yang dilakukan oleh wanita itu. Satu hal yang menantang bagiku karena desa ini sangat-sangat tertutup dan warganya agak sedikit aneh. Bisa dibilang primitif. Namun, ini pasti akan menarik. Aku menyiapkan ranselku yang berisi beberapa perlengkapan, juga baju-baju. Aku menaiki bus solar rapuh yang mengantarku berangkat menuju desa itu. Sampai di sana, aku ke rumah Pak RT, yang menyambutku cukup hangat. Dia memberiku tempat menginap di belakang rumahnya, yang berjarak kebun jagung dengan rumah Pak RT. Ya, lumayanlah untuk tempat istirahat. Saat aku tanya Pak RT tentang kejadian pembunuhan itu, Pak RT membenarkannya. Bahwa wanita itu memang membunuh anaknya sendiri. Sebelum akhirnya dia meninggal, dia mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Namun ada bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya. Tak lama Pak RT menunjukkan rumah bekas pembunuhan itu. Sejak kejadian itu, rumah itu dikosongkan. Namun, sampai sekarang belum pernah ada lagi yang masuk. Kata Pak RT, keadaan di dalamnya masih sama seperti kali terakhir ditinggalkan. Saat aku akan masuk membuka pagar, tiba-tiba, "Heh, mau ngapain? Jangan coba-coba masuk, URUSANYA berat." Petik 2, tegas Pak RT mengagetkanku. Aku bergegas pamit dan kembali ke kamarku. Saat aku berjalan, aku melihat seorang wanita setengah baya sedang berjalan dari arah yang berlawanan. Dia menyeret sebelah kakinya, sambil tertunduk dan bergumam aneh. Ketika aku berpapasan dengannya, dia melewatiku begitu saja. Aku berhenti sejenak, ketika dia lewat, ada aura aneh yang terasa, lalu, aku beranikan lagi melihat ke belakang, dan... Heaa, mau apa lagi? Sudah jangan macam-macam sama rumah itu. Sana-sana, Pak RT sudah ada di belakangku. Sungguh membuatku kaget. Waktu pun beranjak malam, aku merebahkan diriku di kamar. Aku menyalakan rokok, menghirup, dan mengabulkannya ke sekitar. Mencoba tenang, aku menutup mataku, hihi. Hi. Petik 2, terdengar suara anak kecil tertawa sambil berlarian di sekitar kamarku. Aku membuka pintu kamar untuk meyakinkan, tapi tidak ada apa-apa. Saat aku berbalik, astaga, satu sosok anak kecil duduk di atas tempat tidurku. Memakai baju yang berlumuran darah. Mukanya hancur. Dia menunjuk ke arahku sambil tertawa. Hahaha. Aku menutup mataku dan berjongkok. Kakiku lemas. Lalu, tiba-tiba terdengar bisikan di telingaku, "Indeed, Syah. Indeed." Aku langsung beranjak dan berlari sekencang mungkin tanpa tujuan dan, aku terjatuh. Aku yakin ini di kebun jagung. Pelan-pelan, aku berdiri, astaga, tak jauh di depanku, aku melihat sepasang kaki yang sedang berdiri, lusuh dan kotor. Apa mungkin itu kaki petani di sini? Aku lihat lagi sampai atas. Hahaha. Wujud kaki itu tanpa badan. Aku berlari sekuat tenaga, hingga, aku di mana? Aku berada di dalam rumah. Rumah ini, rumah kematian itu. Suasana hening sekali saat itu, yang bisa ku dengar hanya suara napasku yang terengah-engah. Petik 2, suara pintu kamar terbuka sendiri, pelan-pelan aku melihat ke dalam. Ya Tuhan, aku melihat wanita tua itu membunuh anaknya sendiri. Di belakang wanita tua itu,
aku melihat satu sosok hitam berbentuk manusia yang melayang-layang sambil membisik-bisikan sesuatu. Spontan, aku berteriak, "AAAAARGGGG hahaha." Dan, dia, DIAA, menatapku. Aku langsung membanting menutup pintu itu. Kakiku tersandung, aku terjatuh, kepalaku terbentur dan, samar-samar, terdengar suara tawa anak kecil yang begitu menyeramkan sebelum aku tak sadarkan diri. Segelas air putih hangat menenangkanku, salah satu, orang pintar, di desa itu menyelamatkanku. Aku benar-benar tidak percaya. Sangat tidak percaya apa yang aku alami barusan, namun, kali ini aku tahu bahwa memang hal-hal gaib itu bisa terjadi. Apalagi di desa seperti ini, orang pintar itu bilang bahwa aku orang baru dan sudah punya niatan untuk mengetahui tentang rumah itu. Rumah itu memang angker, wanita itu memang benar-benar membunuh anaknya karena bisikan-bisikan gaib, kata dia, rumah itu tidak boleh disentuh, sekalipun pagarnya. Dan saat itu aku melanggarnya dan memegang pagar itu, benar-benar sangat di luar akal sehat. Meski akhirnya aku tidak jadi meneliti kasus itu, pengalaman yang kulalui itu sangat tidak terlupakan. Aku berkemas, berpamitan kepada Pak RT dan kembali ke Bandung. Pak RT khawatir atas apa yang menimpaku. Namun, orang pintar itu membuatku yakin bahwa semuanya sudah selesai. Tamat.